Tema homili saya sore ini tentang benih kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah adalah sebuah nama atau istilah yang asing, abstrak, yang sulit dipahami, sulit dimengerti, dan sulit juga untuk dicerna lebih dalam. Hal ini dialami baik oleh orang-orang pada zaman Yesus maupun juga oleh kita pada umumnya. Dalam kitab suci Perjanjian Lama tidak pernah disebut sekalipun istilah atau nama kerajaan Allah. Dan dalam kitab suci Perjanjian Baru, Yesus adalah orang pertama yang menyebut istilah kerajaan Allah. Oleh karena itu ketika di hadapan orang banyak, Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah yang asing bagi mereka. Yesus menggunakan gaya bahasa perumpamaan. Yang diambil dari dunia pertanian. Yang bagi mereka tentu tidak asing. Dengan harapan lewat perumpamaan, lewat bahasa yang konkret, bahasa pertanian itu, mereka mengerti apa yang Yesus maksudkan dengan kerajaan Allah itu, dan bagaimana kerajaan Allah hadir serta bertumbuh dan berkembang. Itulah sebabnya dalam bacaan Injil tadi, Injil Markus bab 4, diawali dari ayat 28. Yesus berkata begini, hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Jadi kerajaan Allah itu seumpama benih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, benih itu artinya sesuatu yang akan tumbuh, sesuatu yang akan menjadi. Sehingga di dalam benih itu terkandung sebuah proses. Itu yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Benih adalah sesuatu yang akan tumbuh. Lantas kalau kita lihat dari sudut kitab suci, kita lihat dalam terang Injil,
benih itu apa? Atau melambangkan apa? Masa tidak ada yang tahu? Benih itu lambang apa, simbol apa, mau mengatakan apa dalam Injil. Pasti ada yang tahu. Pasti ada. Hanya malu omong. Itu biasa. Ya. Masih dalam Injil Markus bab 4. Di ayat 1 sampai dengan 20, itu perikop tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Yang ditaburkan adalah benih. Lalu dijelaskan mulai ayat 14. Penabur itu menaburkan firman. Yang di ayat sebelumnya disebut benih. Penabur itu menaburkan benih. Lalu dijelaskan di ayat 14, penabur itu menaburkan firman. Jadi benih yang dimaksudkan adalah firman atau sabda Allah. Ini arti yang pertama tentang benih yang mesti kita tahu. Yang kedua, benih kalau itu banyak bisa berarti orang-orang. Perhatikan di ayat sebelumnya ya, Markus 4 ayat 3. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu dijelaskan di ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Jadi benih itu juga berarti orang-orang. Kalau benihnya banyak itu berarti banyak orang. Orang-orang yang mendengarkan firman. Orang-orang yang duduk mengelilingi Yesus dan mendengarkan firman, mendengarkan sabda yang disampaikan oleh Yesus. Nah, orang-orang ini mulanya hanya beberapa. Kalau kita lihat tentang kisah panggilan menjadi murid, itu diawali hanya beberapa orang. 2 orang, lalu 4 orang, lalu menjadi 12 orang yang disebut murid atau rasul Yesus. Lalu bertambah lagi menjadi 70 murid, lalu bertambah lagi menjadi semakin banyak orang yang karena mendengarkan sabda, mendengarkan pengajaran Yesus, mereka menjadi murid-murid Yesus sampai dalam jumlah yang besar. Maka mereka menjadi simbol, lambang hadirnya kerajaan Allah di dunia ini.
Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para Bapa Konsili Vatikan II, ketika mereka berkumpul merefleksikan tentang kerajaan Allah, dalam konstitusi dogmatis tentang gereja di artikel 5, ada satu kalimat penting yang mesti kita mengerti, mesti kita tahu dalam konteks Injil hari ini tentang benih kerajaan Allah. Satu kalimat yang saya maksudkan dikatakan oleh para Bapa Konsili Vatikan II begini. Gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus merupakan benih dan awal mula kerajaan Allah di dunia ini. Refleksi para Bapa Konsili Vatikan II ini kemudian dikutip dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 669. Menegaskan bahwa gereja merupakan benih dan awal mula kerajaan Allah di dunia ini. Kalimat ini saya renungkan. Dan saya berpikir begini, refleksi para Bapa Konsili Vatikan II luar biasa. Sebuah refleksi yang sangat mendalam. Ternyata kalau kita membaca Injil hari ini tentang benih kerajaan Allah, sejatinya bukan sebuah tema yang asing, sejatinya bukan tema yang abstrak. Karena ini menyangkut kita sebagai anggota gereja. Omong tentang kerajaan Allah itu tidak lain adalah omong tentang kita, omong tentang gereja yang merupakan benih. Awal mula kerajaan Allah di dunia ini. Awal mula itu dimulai sejak zaman Yesus, di mana gereja itu didirikan olehnya. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu didirikan oleh Yesus, bertumbuh, berkembang sampai jumlah yang sekian banyak. Di mana jumlah umat Katolik di seluruh dunia sudah lebih dari 1 miliar jiwa. Mungkin sekarang 1,2 miliar jiwa. Yang awalnya hanya beberapa orang yang mendengarkan panggilan Yesus, kemudian mengikut Yesus, menjadi murid-murid Yesus. Lalu yang lain ikut bergabung, yang lain ikut bergabung, sampai menyebar ke seluruh dunia, termasuk sampai di tempat kita ini, di Jakarta Barat. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari pada sore hari ini kita sadari betul bahwa kita ini merupakan kelanjutan dari benih yang ditaburkan dahulu kala oleh Yesus sang penabur firman. Yang orang mendengarkan, lalu mereka menanggapi firman itu
dan membentuk gereja. Dari kecil menjadi gereja yang besar, bahkan menjadi simbol hadirnya kerajaan Allah di dunia ini. Lantas apa hubungannya dengan Maria? Sore hari ini atau petang hari ini, Bunda Maria Kusuma Karmel akan mengawali safari, kunjungan ke wilayah-wilayah di 12 wilayah di paroki kita Meruya. Dalam anjuran apostolik Verbum Domini, Sabda Allah, Paus Benediktus ke-16 menyebut Maria itu sebagai ibu Sang Sabda, yang dalam Injil diumpamakan dengan benih, yang adalah firman. Nah, ibu Sang Sabda itu juga kita namai sebagai Ibu Maria Kusuma Karmel. Selama kurun waktu lebih dari 30 tahun, Maria Kusuma Karmel, ibu kita, mendampingi kita, menuntun kita, dan melindungi kita. Maka lewat safari kunjungan ke wilayah-wilayah, Maria Kusuma Karmel mau hadir lebih dekat, yang disimbolkan dengan patung Bunda Maria yang akan diarak secara estafet dari wilayah ke wilayah, mulai dari wilayah Santo Nabi Elia sampai yang terakhir wilayah Santo Titus Bransma. Maria Kusuma Karmel mau hadir bersama umat di wilayah-wilayah. Dengan hadir lebih dekat, Bunda pasti akan melihat lebih jelas mana wilayah-wilayah yang banyak lansianya, yang banyak yang mulai sakit-sakitan. Mari akan banyak mendoakan mereka. Mana wilayah yang banyak yang keluarga-keluarga muda. Maria juga akan lihat mana lingkungan-lingkungan yang enggan kumpul bareng. Maria akan lihat lebih dekat. Dan dengan kunjungan itu, Maria akan banyak berdoa untuk kita. Tapi Bunda juga menginginkan kita berkumpul dan berdoa bersama Dia. Maria ingin menuntun kita menjadi gereja yang berdoa. Maria ingin menuntun kita menjadi gereja Maria Kusuma Karmel yang merupakan bagian dari kerajaan Allah di dunia ini. Yang merupakan bagian dari kerajaan Allah di Indonesia. Bahkan bagian dari kerajaan Allah yang hadir di wilayah Jakarta Barat ini. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, mari tak henti-hentinya kita menjadi anggota gereja yang terus bertumbuh, yang terus berkembang, yang akan menggambarkan secara kelihatan kerajaan Allah di dunia ini. Tuhan memberkati dan Bunda Maria Kusuma Karmel senantiasa mendoakan dan melindungi kita. Amin.